Nah, habis pasang kamera. Udah lama banget nih gua kagak make kamera. Udah setahun. Udah setahun gua kagak on cam, guys. Sekarang sudah memasuki tahun 2025. Dan cuaca di Bogor baru saja hujan. Dan ini baru cerah, guys. Nih mudah-mudahan suara gua masuk ya. Beneran lu, udah lama banget gua kagak ngonten, sumpah. Terakhir ngonten itu kan gua di Detos tuh. Udah habis itu kagak ngonten-ngonten lagi karena gua ada tugas gitu ya. Ada kerjaan yang nggak bisa gua tinggalkan gitu. FBI, open up! Oke, halo semuanya, selamat datang di Berski Channel ya, dengan Bambang di sini. Jangan lupa subscribe Berski Channel dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gua makin semangat konten lagi, guys. Anjay. Ya, jadi untuk kali ini ya, menjawab pertanyaan apakah keras hand grip Hayadesu? Jawabannya tidak, guys. Ini empuk banget gua pegang. Ya, untuk hand grip Hayadesu ini empuk banget. Apalagi ketika dipakai buat jarak jauh ini gak gampang pegel, guys. Jadi untuk hand grip ya, kalian bisa beli di e-commerce, di Shopee ya, atau di Tokopedia, di official store-nya Hayadesu, guys ya. BTW gua pakai Hayadesu-nya tipe Traxxer ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja check out sekarang ya. Jangan tunda-tunda. Soalnya ini hand grip bener-bener hand grip lokal, rasa internasional, guys. Oke, jadi gua mau ngebahas apakah penting atau tidak kita baca ataupun kita miliki buku pedoman pemilik sekaligus katalog spare part motor kesayangan kita gitu ya. Nah, ini banyak sekali pro dan kontra ya. Gua waktu itu posting di salah satu grup dan orang lain juga menanyakan hal yang sama gitu ya, selain gua gitu ya. Dan jawabannya itu ada antara ya, jawabannya itu antara ya dan tidak gitu ya, antara penting dan tidak penting gitu jawabannya. Tapi menurut gua pribadi ya, dari sudut pandang gua sebagai user yang bisa dikatakan gua tuh kalau nggak butuh-butuh atau nggak urgent amat ke bengkel gitu, mending dikerjakan sendiri gitu ya. Nah itu, kalau gue sangat penting untuk memiliki buku pedoman pemilik sekaligus membaca secara rinci gitu ya buku pedoman pemilik tersebut. Karena kenapa? Ya, di dalam buku pedoman pemilik itu ibaratnya itu sebuah tutorialnya, guys ya. Itu ibaratnya sebuah tutorial yang ada di video ya, yang ada di konten-konten ataupun di YouTube ya, ataupun di Facebook ya, video tutorialnya. Tapi ini berbentuk buku, guys. Nah, tapi ini berbentuk buku dan itu urutannya itu jelas sekali gitu. Urutan pertama stepnya apa, step kedua apa, step ketiga apa, seperti itu jelas banget itu di buku pedoman pemilik kendaraan gitu ya. Nah itu menurut gue sangat penting ya, karena di dalam buku pedoman pemilik itu terdapat sebuah tutorial ya, tutorial yang sangat lengkap dan detail tertulis di sana, dan itu mencakup seluruhan gitu dari ujung paling depan sampai ujung paling belakang gitu. Yang itu bisa dilakukan sendiri, guys ya. Apa aja sih yang bisa dilakukan sendiri gitu? Ganti lampu, ganti oli, terus berikutnya ganti apa? Lupa namanya. Oh, ini ganti filter udara gitu. Ya, itu bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Ganti lampu, ganti filter udara, ganti oli, itu ada di dalam buku tersebut gitu ya. Lampunya itu baik itu lampu depan atau lampu belakang, lampu sen, lampu senja, itu tertulis di sana, lengkap, guys. Nah, atau ganti cakram depan, ganti kampas rem depan, itu bisa dilakukan secara mandiri, guys. Selama kita mempunyai peralatannya gitu. Ganti busi juga sama, bisa dilakukan secara sendiri dan tertulis di dalam buku pedoman pemilik gitu. Begitupun dengan katalog spare part.
katalog spare part kendaraan, apakah kita wajib memilikinya, wajib mengetahuinya atau tidak? Jawaban gua itu wajib, guys. Beneran. Jangan sampai ya kita ke bengkel, kita servis misalnya bagian ini bagian apa noken ya. Terus di bengkel tersebut gak ada gitu ya. Di bengkel tersebut gak ada. Nah, kita diminta cari secara apa, kita beli secara mandiri misalnya. Terus ketika datang ke bengkel B, kita beli nokennya udah dapet, ternyata nggak sesuai nokennya. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya untuk katalog spare part itu sangat penting kita wajib ketahui ya. Nah, di sini gua ngebahasnya katalog Honda Revo ya, katalog spare part Honda Revo ada di websitenya ya, di Honda Cengkareng gitu. Nah, gua udah download, gua baca, ternyata ya setelah gua baca dari awal sampai akhir, nggak semua kode partnya itu sama, guys ya. Tapi secara umumnya Honda Revo injeksi itu kodenya adalah K03 KWW, guys. Secara garis besar, secara keseluruhan kode motornya itu adalah K03 KWW, guys ya. K03 itu terdapat pada sistem keinjeksiannya gitu, ada di dan juga di mesin kelistrikan, injeksi, mesin itu kodenya K03 di mesin yang menghubungkan ke perangkat ECU-nya gitu ya. Jadi pokoknya sumber kelistrikan dan yang lainnya, yang elektrikalnya ya, yang bersifat komputerisasi itu kodenya K03 gitu. Untuk KWW ya, kode KWW-nya itu setelah gue baca itu lebih ke spare part bentuk fisiknya, kayak blok mesinnya atau headnya dan yang lain sebagainya gitu. Itu kodenya KWW gitu. K03 ada di pistonnya juga gitu. Piston dan stang sehernya ternyata kodenya ada yang K03 KWW atau K03 apa gitu. Hati-hati ya, soalnya K03 ini ada di motor yang lain, termasuk Honda Speci, Honda Beat yang seangkatan sama motor ini. Ada di Honda Vario ya, Honda Vario yang 110 seingat gua ya. Kalau yang kemarin gua baca gitu, gua lupa lagi. Ada di Honda Supra X 125, itu kodenya K03 juga ada gitu di spare partnya ya. Nah, itu ternyata ada, guys gitu ya. Jadi ini motor nggak seluruhnya, nggak semuanya itu kode partnya itu KWW gitu, tapi secara garis besar, secara keseluruhan itu kode partnya itu masih di kode yang sama, yaitu KWW K03 atau K03 KWW gitu ya. Ini untuk Honda Revo gitu ya, yang gua tahu dan gua baca dari awal sampai akhir itu katalog suku cadangnya gitu. Yang lainnya seperti rantai keteng ya, rantai keteng termasuk yang bola geriginya itu yang diketeng itu, termasuk sulingannya itu ya, gua baca itu kodenya adalah KWB gitu ya, alias kode untuk motor Honda Revo Absolute gitu ya, Honda Revo Karbu gitu. Kode partnya itu KWB gitu ya. Nah, yang lain termasuk ini apa per ya, pernya itu per depan misalnya, sulingan per depannya gitu ya, yang sok depan itu kodenya juga KWB gitu ya. Nah, yang rem belakang, asal teman-teman ketahui ya, rem belakang ini yang rumahnya rumah tromol rem belakang. Gua kan kemarin kan rumah rem belakang gua kan pecah tuh. Gua beli itu yang ininya yang apa? Yang mirip-mirip gitu ya. Yang mirip-mirip di bengkel gitu. Ditanyain, "Buat motor apa?" "Buat Revo, Bang, Revo injeksi." Dikeluarin lah. Di situ tertulisnya kodenya KPH. Gua itu gak nyangka emang bisa ya KPH masuk ke Revo gitu ya. Ternyata bisa. Setelah gua cek di katalog spare partnya, itu rumah rem belakangnya itu kodenya adalah KPH, guys. Gitu. KPH itu ada teman-teman tahu itu kode untuk Supra ya, untuk Supra X gitu ya. Supra X yang jadul gitu, yang 125 seingat gua itu, yang kode KPH, mesin KPH ya. Yang kode mesinnya KPH, termasuk yang belakangnya juga KPH gitu ya. Ternyata bisa di motor Revo ini gitu. Dan gua baca di katalog Revo Absolute juga ternyata rumah rem belakangnya juga sama, KPH juga gitu ya. Dan itu bener-bener PNP, guys, beneran ya. Gua bukannya maksain ya, bukan PNP-nya paksa dan paksa, bukan gitu, tapi ini bener-bener plug and play gitu ya, cocok gitu, partnya itu cocok gitu ya. Nah, itu makanya penting banget kita mempunyai katalog suku cadang ya, kita download ya. Untuk sekarang itu katalog suku cadang itu bisa diunduh ya, di download di internet gitu ya. Udah nggak kayak zaman dulu keluaran motor lama,
yang mana katalog itu hanya dimiliki bengkel resmi gitu ya. Kita juga sebagai user bisa gitu dan berhak untuk memiliki katalog suku cadang gitu untuk mengetahui gitu ya, kode part apa yang digunakan motor kesayangan kita, khususnya Honda Revo FI gitu ya. Nah itu yang gue baca gitu ya. Jadi kalau menurut gue itu sangat penting banget gitu kita miliki gitu ya. Kalau gak penting-penting amat, kita tipe orang yang ya udah ini motor rusak kita serahkan aja sepenuhnya ke bengkel gitu ya. Ya nggak salah juga sih, tapi kita kan meminimalisir resiko kenakalan oknum-oknum ya. Mohon maaf aja ini, meminimalisir resiko dari kenakalan oknum-oknum itu aja gitu ya. Karena banyak sekali kejadian motor salah digarap ya, gitu ya, salah diperbaiki menggunakan spare part yang bukan yang abal-abal lagi, tapi salah motornya juga gitu. Harusnya spare partnya ini dipasang untuk motor apa gitu, ini malah dipakai buat motor Revo gitu ya. Alhasil kan rusaknya nambah parah gitu. Nah itu yang kita khawatirkan, yang kita wanti-wanti dan harus kita waspadai ya, yang seperti itu. Makanya kita tingkatkan literasi kita dengan membaca buku pedoman pemilik dan membaca katalog suku cadang motor kesayangan kita gitu. Itu sangat penting sekali gitu ya. Itu kalau menurut gua gitu. Kalau menurut teman-teman dirasa buku pedoman pemilik ini nggak penting gitu ya, nggak penting banget gitu ya, ya udah kita serahkan aja ke bengkel resmi. Toh bengkel resmi juga tahu kok motor kita itu kodenya apa, segala rupa, kerusakannya di mana, ya mangga saja gitu, nggak masalah. Tapi kan ini kan dari kacamata gua sebagai user motor, di mana kalau ada kerusakan kecil kalau bisa dikerjakan sendiri kenapa enggak gitu ya, kalau dari gua ya. Jadi banyak sekali lah gitu banyak sekali gitu pengetahuan, informasi penting di dalam buku pedoman pemilik maupun di katalog suku cadang gitu ya. Penting banget gitu, banyak sekali yang penting, karena kalau kita nggak tahu itu ya itulah gitu pasti akan menyesal di kemudian hari gitu ya. Contoh lainnya banyak ya di forum-forum gitu. Bang, ini gua udah ganti kampas gandanya motor Revo gitu, tapi kok motor gua kok malah gak ada larinya, malah makin ngempos dari sebelumnya. Nah itu kenapa ya? Nah bisa jadi ada kesalahan pemasangan atau kesalahan spare part ya, yang menyebabkan motor itu performanya bukannya membaik malah memburuk. Nah itu yang ditakutkan guys ya. Jadi itu saja informasi dari gua. Jadi kalau menurut teman-teman buku pedoman pemilik dan katalog suku cadang itu gak penting, kalau menurut gua itu sangat penting guys. Tapi kita balik lagi ke pendapat masing-masing ya. Ini kan gua berbicara berdasarkan pendapat pribadi gitu ya, bukan berbicara sebagai orang yang pro atau orang yang ya, bukan berbicara sebagai orang yang gimana caranya harus baca nih buku pedoman pemilik ini enggak juga gitu. Gua nggak memaksakan ya, toh tiap orang juga punya pendapatnya masing-masing ya. Jadi kalau dari gua ya, mau diterima pesan gua syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa ya. Gua hanya mengingatkan saja, sekaligus sharing aja ya buat yang suka dengan pendapat gua ya. Semoga berkah dan bermanfaat ya. Kalau yang tidak suka dengan pendapat gua silahkan tulis di kolom komentar ya. Pendapat yang lain, apakah ini penting atau tidak buku pedomannya, ya silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari gua ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.